Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallifu hadzal kitab al-Imam An-Nawawi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل قال في كتابه الأذكار فصل اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang berkah dalam rutinan kajian di pekan kedua dan pekan ketiga. Walaupun mungkin bulan-bulan ini kadang tidak datang, kita minta maaf karena memang bukan di Palembang. Kalau kita tidak datang berarti tidak di Palembang, lagi di luar kota atau lagi di luar kota. Tapi insya Allah setiap ada di Palembang kita sempatkan. Minggu kemarin itu lagi umroh, Pak. Alhamdulillah. Baru balik Senin malam kemarin. Alhamdulillah badan fit, jadi malam ini kita lanjutkan majelis kita. Alhamdulillah. Jadi insya Allah di setiap kesempatannya jika kami di Palembang, kami akan hadir dan melanjutkan kewajiban kami, yaitu mengkaji daripada kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, yang mana alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan dari Imam An-Nawawi tentang ikhlas, apa itu ikhlas, dan anjuran-anjuran dari ulama-ulama agar kita selalu ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang, kita sebutkan kemarin, gampang untuk kita
memahami arti ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, murni, bersih. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita murnikan untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti ikhlas. Jadi apa pegawai kita yang baik tentunya itu harus kita murnikan hanya untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita sudah termasuk daripada hamba-hamba al-mukhlisin, hamba-hamba yang dipuji sama Allah, yaitu yang hanya ibadahnya untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ini, beliau menyebutkan tentang ikhlas dan anjuran-anjuran dari ulama-ulama terdahulu tentang ikhlas. Beliau memulai atau beliau akan mengarahkan bahwasanya kata beliau yang bagi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Kata beliau dianjurkan. Kalimat yang bagi ini artinya dianjurkan. Untuk siapa? Untuk yang mendengar fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal ibadah. Karena kitab Imam Nawawi isinya adalah keutamaan ibadah. Kitab Azkar ini kan keutamaan zikir ini, keutamaan zikir ini apa? Yang baca ini insyaallah dapat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi ada hujan, maka doanya ini biar selamat. Kalau dengar suara geledek, doanya ini biar tak kena geledek. Itu namanya fadailul a'mal. Fadailul a'mal. Tidak ada wajib haram di situ, tidak. Tidak ada kewajiban untuk kita membaca doa ketika turun hujan. Tidak wajib. Tidak ada kewajiban ketika kita keluar dari rumah baca doa tertentu. Tidak wajib. Cuman hukumnya sunnah. Nah sunnah ini dengan kata lain sama dengan fadailul a'mal. Keutamaan-keutamaan ibadah zikir-zikir tertentu. Yang baca ini dapat ini. Atau kalau masuk kamar mandi bacanya ini. Keluar kamar mandi bacanya ini. Masuk masjid baca doanya ini. Keluar masjid doanya ini. Yang baca surat ini misalkan surat Baqarah jauh dari sihir. Nah, itu semua namanya fadailul a'mal. Kata Imam An-Nawawi dianjurkan bagi siapa yang baru mendengar fadilah satu amalan, amalan apapun itu. Amalan apapun yang kita baru dengarkan, maka dianjurkan untuk orang tersebut an ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Untuk mengamalkannya walaupun cuma sekali. Untuk mengamalkannya walaupun cuma sekali. Tapi bukan artinya Imam Nawawi sini ngajak kita ngamalkannya cuma sekali jadilah. Tidak. Maksud Imam Nawawi di sini bukan amalkan walau sekali ya sudah kita baru dengar fadilah amal atau fadilah zikir masuk masjid doanya ini kita baca sekali kata Imam Nawawi cukup sekali bukan itu maksud beliau. Tapi apa maksud beliau? Maksud beliau di sini menganjurkan kita untuk cepat mengamalkan apa yang baru kita dengar. Jadi kalau kita baru dapat ilmu, baik ilmu tadi yang berkaitan dengan fadilah amal, fadilah zikir, fadilah doa ini, atau yang kita dengarkan tadi ilmu yang berkaitan dengan hal yang lain, maka harus cepat kita amalkan ilmu tersebut. Kenapa harus kita amalkan? Biar tidak lupa. Itu kata ulama. Cara agar kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita ketahui,
Itu caranya ketika kita baru mendengar ilmu baru, langsung cepat kita amalkan. Itu kata ulama, ilmu itu tidak bakal hilang dari ingatan kita. Kenapa tidak bakal hilang? Karena baru kita dengar, kita amalkan. Baru dengar fadilah amal, misalkan sholat itu sunnah pakai siwak. Langsung kita pakai siwak. Nah, itu tidak bakal lupa itu. Baru dengar adab masuk kamar mandi, misalkan. Nabi itu kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Nabi kalau masuk kamar mandi, pakai sendal. Nabi kalau masuk kamar mandi menutup kepalanya dengan kopiah. Ini kan sunnah-sunnah Nabi masuk kamar mandi. Kalau kita mendengar sunnah-sunnah tersebut di masjid atau di tempat lain, kemudian lewat di kuping kita, tidak kita amalkan, besok pagi, jangan besok pagi, sebelum tidur lalu lupa dia. Tapi kalau kita baru dengar sunnah-sunnah tersebut, kita pulang ke rumah, langsung kita amalkan, itu sunnah akan lengket di kepala kita. Jadi tidak usah susah ngapali ilmu yang kita dapati. Tidak usah susah-susah ngamalkan sunnah-sunnah Nabi yang baru kita dengar. Pengen lengket, tidak lupa, langsung amalkan. Langsung diamalkan, maka sunnah tersebut, ilmu tersebut tidak akan hilang dari ingatan kita. Itu maksud Imam An-Nawawi. Jadi bukan beliau mengatakan amal sekali habis itu jangan amalkan lagi, tidak. Dan jangan kita berpikiran kadang begini, kadang wong itulah kecil hati sebelum mengamalkan sunnah. Sudahlah Ustaz, aku sering dengar sunnah, ngamalkan sekali, 2 kali, habis itu aku tinggalkan. Akhirnya dari situ dia tidak mau lagi mengamalkan sunnah-sunnah yang baru dia dengar. Sudahlah Ustaz, aku sering dengar fadilah zikir istighfar misalkan. Yang istighfar rezekinya lancar. Yang istighfar anak keturunannya banyak. Yang istighfar tidak punya anak dapat anak. Sering Ustaz aku dengar, tapi ngamalkannya cuma sekali. Habis itu tidak diamalkan lagi. Seminggu paling semangat, habis itu ditinggalkan. Akhirnya gara-gara itu setiap dia mendengar ilmu atau fadilah zikir, fadilah amal yang baru, tidak dia amalkan. Kenapa? Karena dia tahu bakal aku amalkan cuma seminggu, buat apa? Ini tidak boleh ada perasaan seperti ini di dalam diri kita. Tidak boleh kita kecil hati sehingga kita mendengar satu ilmu, aku cuma bisa ngamalkannya seminggu. Makanya Imam Nawawi di sini mengatakan amalkan walaupun cuma sekali. Amalkan. Jangan kecil hati. Daripada kita tidak mengamalkan sama sekali faidah ilmu yang baru kita dengar, mendingan kita amalkan walau cuma sekali. Dengar keutamaan istighfar. Pulang dia ke rumah, langsung dia istighfar. Besoknya dia ada istighfar, sudah, tidak masalah. Yang penting sudah ngamalkan satu kali. Tapi siapa yang bisa menjamin besok kita tidak istighfar? Tidak bisa. Hati kita ini, itu Allah yang ngatur. Semangat kita juga Allah yang memberikan. Taufik hidayat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang berpikiran dan punya prasangka, aku tidak manfaat dalam mengamalkan ilmu. Kenapa? Cuman seminggu paling. Habis itu dia tidak pernah mengamalkan ilmu lagi. Itu berarti kurang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa Ustaz hadir majlis taklim? Aku cuman rajin paling sekali 2 kali pergi majlis taklim. Besok-besoknya tidak pergi lagi majlis taklim. Akhirnya sama sekali dia tinggalkan majlis taklim. Itu jangan. Biarlah. Lagi rajin pergi majlis taklim, pergi. Lagi lesu, dah pergi. Biarlah. Insya Allah dengan dia maju atau hadir, tidak hadir, hadir, tidak hadir, hadir, tidak hadir,
insya Allah dengan bulak-balik dia hadir ke majlis taklim tadi, akan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa untuk hadir terus ke majlis taklim. Itu maksud Imam Nawawi di sini. Jadi Imam An-Nawawi bukan menganjurkan kita mengamalkan sunnah Nabi atau fadilah amal yang baru kita dengar hanya sekali, bukan. Tapi beliau di sini mengatakan ingin memberikan sinyal pesan kepada kita bahwasannya jangan buruk sangka kepada Allah, sehingga ketika kita baru mendengar satu keutamaan ibadah tidak mau kita amalkan dengan beralasan aku tidak bisa istiqomah dalam melakukan amal ibadah tersebut. Tidak boleh. Itu sama saja dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, moga-moga, dan kita nggak tahu, mungkin sebelumnya kita tidak bisa istiqomah, kontinu dalam mengamalkan ibadah tersebut, tapi di waktu itu kita akan diberikan oleh Allah istiqomah, bisa terus-menerus dalam melakukan sunnah tersebut. Siwak misalkan, siwak ini paling susahnya sunnah, kecil sering hilang. Nyampak dari gamis, nyampak dari koko, hilang, lesu nak beli lagi. Sudahlah kata. Aku dah bisa ngamalkan sunnah siwak. Ngapa? Paling seminggu Ustaz, habis itu hilang, lesu nak beli lagi. Akhirnya ditinggalkan sama dia sunnah siwak. Jangan. Itu berarti kita udah terkena tipu daya setan. Meninggalkan sunnah siwak 100%. Padahal sebelumnya kita kadang mengamalkannya, kadang tidak mengamalkannya. Jadi jangan putus asa untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Kita ngamalkan seminggu, habis itu lupa 2 bulan, tidak ngamalkan sunnah siwak, ingat lagi misalkan, beli lagi, jangan putus asa, pakai lagi seminggu, hilang, lupa, tidak ngamalkan lagi, 3 bulan misalkan. Setelah 3 bulan, dengar lagi fadilah siwak, keutamaan pakai siwak, ingat, beli lagi. Semangat kita pakai, sebulan, lupa lagi, setengah tahun, dia tinggalkan, harus. Jangan bosan-bosan untuk istiqomah melakukan dan mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga di usaha upaya kita yang ketiga kalinya dalam mengamalkan sunnah Nabi, kita bisa istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, wala yang bagi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Jadi jangan ditinggalkan, kata beliau. Nah, karena kitab ini, Al-Adhkar ini, isinya adalah fadilah zikir, fadilah amal. Jadi kitab kita kan pernah sebutkan bahwasanya kitab Al-Azkar ini isinya itu fadilah-fadilah zikir. Contoh misalkan kita buka cepat ini. Contoh, Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Barang siapa yang di waktu pagi hari membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini, kata Nabi, yang baca ini di setiap pagi hari, maka pahalanya seperti memerdekakan satu budak. Pahalanya itu. Zikirnya pendek. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa detik cuma kita baca. Itu kata Nabi, pahalanya seperti kita memerdekakan satu budak. Memerdekakan budak ini hamba sahaya, itu pahalanya besar. Di hadis lain Nabi Muhammad menyebutkan yang memerdekakan satu budak berarti dia sudah menjamin dirinya untuk tidak masuk api neraka. Besar pahalanya. Pahala itu digantikan sama Nabi dengan zikir yang singkat tadi. Ini fadilah amal, fadilah zikir.
Nah, jangan sampai kata Imam Nawawi, ketika nanti kalian baca kitab aku ini, kalian tidak mengamalkannya, jangan. Jadi dengar satu zikir, langsung amalkan. Dengar lagi besok satu zikir, langsung amalkan. Sehingga insya Allah hatam kitab, semua zikir yang ada di kitab ini sudah kita amalkan untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai. Seperti memerdekakan satu budak dan ditambah akan diberikan 10 pahala. 10 dosanya akan dihapus oleh Allah. Akan diangkat 10 derajat oleh Allah. Dan akan diberikan penjagaan dari setan dari pagi sampai sore. Kalau dia zikirnya di waktu sore, akan diberikan penjagaan oleh Allah dari setan dari sore sampai pagi. Ini ganjaran yang banyak kita dengar tadi, itu cuma zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cuma pahalanya sebanyak itu. Imam Nawawi akan banyak menyebutkan zikir-zikir yang lain dalam kitab ini. Makanya di awal kitab beliau mengatakan, jangan sampai ketika kalian membaca kitabku ini dan mendengar satu zikir, kalian tidak amalkan. Amalkan langsung. Urusan bisa kontinu, istiqomah atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa istiqomah apa tidak, itu urusan Allah. Yang tahu hari esok itu Allah. Yang tahu bagaimana semangat kita ke depannya hanya Allah. Tugas kita waktu ini. Besok pagi, itu tugas kita. Masuk waktu pagi, tugas kita apa? Zikir. Mengamalkan apa yang baru kita dengar dari Imam An-Nawawi. Nah, makanya di awal kitab, beliau membahas pembahasan ini. Karena isi kitab ini, itu semua keutamaan zikir yang bersanadkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata beliau, aku mengatakan hal yang barusan karena ada hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi, kalau aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, Nabi nganjurkan sesuatu kepada kita, maka kata Nabi Muhammad, amalkan sebisa kalian. Amalkan sebisa kita. Karena tidak mungkin Nabi itu memberi kita beban dengan beban yang tidak sanggup kita pikul. Itu tidak mungkin. Allah juga begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah beri kita beban, Allah beri kita kewajiban yang kita tidak bisa melaksanakan beban dan kewajiban tersebut. Artinya yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad itu bisa kita pikul. Umpama ada satu orang tidak bisa memikulnya, maka ada keringanan dari syariat. Salat 5 waktu wajib, tidak bisa dinego. Salat 5 waktu harus menghadap Ka'bah, berdiri, wajib. Bisa dinego? Bisa. Ada orang sakit, tidak bisa berdiri, boleh salat duduk. Ini keringanan. Syariat itu tidak pernah membebani kita. Lagi di pesawat, tidak bisa ngadep kiblat, salat ngadep kemana be. Yang penting salat. Walaupun nanti hukumnya wajib diqadha, wajib diulang. Artinya ketika kita dalam satu kondisi terdesak, tidak bisa kita melakukan apa yang Allah wajibkan dengan sempurna, maka di situ ada keringanan dari syariat. Kita lagi tengah perjalanan, sholat isya yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat isya, sholat maghrib yang harusnya di waktunya, tidak boleh digabung, boleh digabung. Ini semua keringanan dari syariat. Nah, makanya di sini Nabi mengatakan, apa yang aku perintahkan, kata Nabi, lakukan sebisa kalian.
Tidak perlu memaksakan diri. Tapi bukan artinya, kata Ustaz, tidak perlu maksa ke diri. Besok subuh lesu bangun. Tak bangun dia sholat. Tidak perlu maksakan diri. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksud maksakan diri di sini sampai membahayakan diri kita. Bahkan ulama mengatakan, termasuk daripada penyebab kita boleh tayamum, boleh pakai debu, tidak menggunakan air, umpama misalkan ada satu desa, satu kampung, itu wudhu mandinya dari sungai. Tiba-tiba hari itu sungai itu lagi ada buayanya misalkan. Sehingga bahaya kalau ada orang yang mendekatkan dirinya ke sungai itu. Maka tidak boleh dia wudhu, haram hukumnya. Kenapa tidak boleh? Membahayakan dirinya. Karena di sungai itu lagi ada buaya. Ini disebutkan oleh ulama dalam kitab. Wajib dia tayamum, wajib dia menggunakan debu, karena tidak ada air lagi kecuali di sungai, dan di sungai pada saat itu lagi ada buayanya. Sehingga kalau dia wudhu di sungai itu, bisa-bisa dia dimakan oleh buaya. Itu keringanan syariat, masyaallah hadis. Jadi syariat Islam, syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan keringanan. Tidak boleh kita memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya sekali lagi yang wajib ya tetap wajib dilaksanakan. Yang wajib harus dilaksanakan. Harus sempurna. Tidak bisa sempurna, baru ada keringanan. Dan ini disebutkan secara meluas oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, ini keringanan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, dari hadis tersebut itu menunjukkan perintah dari Nabi bahwasanya setiap kita mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad harus kita amalkan. Karena kata ulama, tidak ada perintah Nabi kecuali itulah yang terbaik buat kita. Apa itu Pak, Bu? Kita dengar Nabi misalkan Nabi nganjurkan kita untuk minum duduk, jangan berdiri. Coba tanya ilmu kedokteran sekarang. Ngomong galau, memang minum itu yang bagus duduk. Nabi nganjurkan minum itu jangan sekaligus. Walaupun lagi haus, segelas tidak pakai napas. Tidak bagus. Kata Nabi jangan. Minum itu pakai napas. Seteguk, napas. Seteguk, napas. Itu sunnah Nabi kan? Itu. Ternyata ulama kedokteran sekarang menemukan betul. Ketika air masuk ke perut kita, itu ada gas, ada hawa yang keluar dari perut. Penyakit isinya. Kalau kita minum sekaligus, ini tidak jadi metu. Tersimpan penyakit di perut kita. Nabi 1450 tahun atau 45 tahun yang lalu sudah menyebutkan sunnah itu. Ketika buang air kecil, kata Nabi, sunnah duduk. Jangan tegak. Ternyata juga itu yang sehat. Tidur, kata Nabi, sunnah ngadep kanan. Itu yang sehat. Jadi semua yang diperintahkan oleh Nabi, itu semua manfaatnya balik-balik ke kita. Makanya Nabi sangat antusias. Nabi sangat menekankan sekali kita mengamalkan apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau perintahkan, karena beliau tahu ini manfaatnya untuk kalian sendiri, wahai umatku. Manfaatnya untuk kalian. Puasa, sunnah Nabi. Oh, luar biasa manfaat puasa. Orang yang sumu tasihhu, kata Nabi pengen sehat, banyak-banyak puasa. Nah, ini yang masih muda sarunian ngamalkan sunnah puasa ini. Kata Nabi pengen sehat, banyak-banyak puasa. Itu sehat. Belum lagi sunnah-sunnah ketika makan. Lagi makan dan disunahkan dibarengi dengan minum air. Itu sunnah Nabi. Kalau kita nak bahas, itu tidak selesai malam ini. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu,
semua yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dianjurkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya untuk diamalkan, itu manfaatnya dunia dan akhirat kembali ke kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, jangan sampai ketika kita mendengar satu sunnah Nabi, satu fadilah amal, satu fadilah zikir, kita tidak mengamalkannya, rugi kita dunia dan akhirat. Kita kan udah hadir majlis taklim, kita sudah hadir majlis taklim, kita sudah mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan perkataan ulama, mendengarkan apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Tinggal satu langkah lagi sempurna kita. Sekarang kita udah tahu, tinggal satu langkah apa kita amalkan. Sempurna kita sudah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan tadi, orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, dijamin ilmunya tidak bakal hilang. Tidak bakal hilang itu sunnah dari kepalanya, karena ketika dia mendengarkannya, langsung cepat-cepat diamalkan. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Berharap agar nanti di hari akhir ketika kita mengamalkan sunnah tersebut cuman sekali misalkan, berharap kita dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting itu bapak-bapak, ibu-ibu, niat yang tulus. Kita baru dengar fadilah maki siwak. Tulus niat kita, semangat kita, beli dengan uang kita siwak. Niat, aku pengen ngamalkan sunnah Nabi Muhammad. Diamalkan. Seminggu lupa habis itu. Sudah, tidak pernah diamalkan lagi. Orang yang seperti itu, kata Imam Nawawi, mudah-mudahan nanti di hari akhir dibangkitkan sama Allah termasuk kelompok yang mengamalkan sunnah siwak. Kenapa? Karena dia pas baru dengar fadilah maki siwak, semangat dia beli siwak, diamalkan sunnah tersebut, walaupun cuman seminggu. Tapi jangan diniat ke itu dah. Jangan diniat ke, seminggu belah. Nah itu berarti udah berniat-niat. Tapi yang tidak pakai niat, artinya niatnya ingin mengamalkannya secara istiqomah, tiba-tiba cuma seminggu dia amalkan, kata Imam Nawawi, mudah-mudahan nanti di hari akhir dia dimasukkan oleh Allah termasuk kelompok orang-orang yang mengamalkan sunnah siwak. Siwak kita amalkan. Dengar sunnah yang lain, kita amalkan. Walaupun cuma sempat sekali ngamalkannya, mudah-mudahan nanti di hari akhir dimasukkan oleh Allah yang mengamalkan sunnah Nabi di dalam kamar mandi misalnya. Dengar sunnah Nabi pas lagi makan, bagaimana sunnahnya, kita amalkan, cuma sekali. Mudah-mudahan nanti, berarti kita banyak nih masuk ke kelompok wong-wong yang baik. Kelompok orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud dari Imam An-Nawawi di kajian malam hari ini. Jadi agar kita tidak melupakan sunnah atau fadilah zikir yang baru kita dengar, langsung cepat-cepat kita amalkan. Urusan bisa istiqomah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita tulus dalam mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tanamkan dalam diri kita, aku ingin istiqomah, ingin continue, ingin terus-menerus mengamalkan sunnah yang baru aku dengar dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang semua kita dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita selamat di dunia, di akhir zaman ini, sampai nanti di hari akhir kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.